welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik selalu ya. Teman-teman, hari ini cerah sekali, tapi sayang tidak secerah perasaan saya. Jadi nggak tahu kenapa pagi ini kok perasaan saya tuh kayak nggak enak gitu, teman-teman. Entah kenapa, tapi kayak pikiran-pikiran my monkey mind itu kayak ya udah gitu. Saya kayak teori meditasi saya itu lagi saya implement sekarang dalam kehidupan saya. Saya tidak melawan perasaan-perasaan saya yang perasaan gak enak, perasaan sedih, perasaan yang tiba-tiba berasa sendirian gitu. Saya nggak melawan itu. Saya cukup menyadari, oh iya ya, saya ngerasa sendirian. Oh iya ya, saya ngerasa sedih pagi ini. Oh iya ya, dan saya pun ada sih di dalam diri saya kayak berpikir, apa sih penyebab perasaan seperti ini gitu. Kok ini perasaan aneh sekali gitu ya. Saya mencoba mencari tahu kenapa gitu, tapi saya pada saat saya sadar, oh iya ya, kita nggak perlu mencari tahu itu kenapa, cukup disadari aja bahwa sekarang saya sedang sedih, sekarang saya sedang sedang nggak tahu ya, perasaannya tiba-tiba begini sih teman-teman, entah apa penyebabnya. Jadi di pikiran saya tuh muncul kayak berapa tahun lalu gitu. Saya ada anak-anak di sini gitu, tapi kok saya ngerasa sendirian gitu. Itu namanya jiwa terasing. Jiwa terasing dalam tubuh sendiri namanya, teman-teman. Itu dia jiwa terasing. Udah lama ya nggak denger jiwa terasing dalam tubuh sendiri gitu ya. Itu jiwa terasing dalam tubuh sendiri itu ya pada saat kita itu merasa bahwa diri kita itu kita ramai tapi kita nggak ngerasa ramai gitu, kita nggak ngerasa bahagia gitu, kayak gitu. Nah itulah, kita ke sini salah, ke situ salah gitu, itu namanya jiwa terasing. Jadi kita melakukan ini salah, melakukan itu salah. Kayak contoh, kita lagi di kantor, perasaannya ingetnya sama di rumah, atau kita misalnya lagi di rumah pengennya di kantor, atau kita lagi di Jakarta pengennya di Bali gitu. Nah itu jiwa terasing tuh seperti itu gitu. Nah mungkin tuh yang seperti saya rasakan sekarang teman-teman, karena kurang hiburan. Teman-teman suka kepikiran sih beberapa tahun lalu, kayak flashback ya namanya ya, ke tahun-tahun sebelumnya. Jadi 2012 awal saya kena anxiety disorder, 2011 kayaknya saya kena, yang waktu mau muncul yang waktu banyak gempa itu 2011 ya, 2011 di gedung bertingkat saya kena gempa dan kayak agak trauma gitu sih teman-teman. Jadi sekarang kan saya lebih banyak meditasi, lebih banyak meditasi pun sekarang udah jarang teman-teman. Jadi mungkin saya udah jauh banget dari dari kalau dulu tuh kan meditasi rajin pagi sama malam. Kalau sekarang karena memang pekerjaan, kadang pagi harus berangkat kerja, malam baru sampai rumah, nyampe rumah rebahan dulu, baru mandi, udah mandi langsung tidur gitu ya, capek gitu. Dan mau meditasi kayaknya udah ngantuk banget gitu, bangun tidur juga males. Sekarang saya banyak bangun tidur tuh siang. Kalau biasanya saya bangun tidur jam 6 atau setengah 6 udah bangun, terus saya siapin segala macam. Kalau sekarang enggak, jadi jam 7 atau setengah 8 kadang baru turun dari tempat tidur, kayak gitu sih teman-teman. Jadi kayak udah mulai nggak teratur sih gitu. Jadi life balance-nya itu udah nggak terlalu balance kali ya teman-teman gitu. Cuman yang namanya hidup itu harus dijalani teman-teman. Hidup kan nggak selalu di atas, hidup nggak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya maunya kita di rumah, saya punya anak spesial, saya punya keinginan pengennya di rumah aja deh ngerawat anak spesial gitu. Cuman logika saya mengatakan bahwa ya nggak bisa gitu. Tetap kita juga harus melakukan sesuatu, dan semuanya harus berjalan dengan baik. Itu idealismenya saya gitu. Tapi ternyata kita nggak boleh terlalu idealis ya. Jadi ya lakukan semampunya gitu. Jadi pada saat misalnya mana yang jadi prioritas, saat ini kan Rio udah besar, dan bukannya nggak prioritas lagi ya, cuman dia sudah mulai mandiri dan saya cuma tinggal tambah-tambahin kayak les sama terapi gitu, kayak gitu sih teman-teman. Nah sayanya bisa fokus sama diri saya sendiri gitu, menata masa depan. Jangan menata masa depan. Kalau kita mikirin masa depan jatuhnya khawatir. Kalau kita mikirin masa lalu, banyaknya itu jadi
menyesal gitu ya. Kita harus hidup pada saat ini. Jadi saya hanya melakukan yang terbaik untuk saat ini gitu sih teman-teman. Ada di antara teman-teman yang nanya nggak bisa tidur ya, saya sering nggak bisa tidur gitu. Kalau saya tuh ini hanya sharing pengalaman aja ya teman-teman. Jadi saya juga beberapa hari lalu nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa gitu. Ternyata saya minum kopi gitu. Nah kopi itu sangat berpengaruh kalau misalnya diminum sore hari, itu kata teman saya sih. Jadi saran teman saya kalau mau minum kopi itu pagi, tapi makan dulu gitu. Nah nanti kalau misalnya minum kopinya sore pasti malamnya nggak bisa tidur. Atau kalau misalnya dulu waktu zaman saya nggak bisa tidur tuh saya kayaknya kurang pasrah ya, kayaknya saya nggak ada kepasrahan gitu, saya takut mati. Dan yang namanya manusia itu hidup gitu, mati itu kan kan kalau kita kan punya mungkin diceritain sama orang tua nanti mati itu akan seperti apa gitu, kayak gitu sih. Mungkin ada ketakutan juga, aduh nanti kalau misalnya mati saya gimana ya gitu, itu mungkin pertanyaannya gitu. Tapi saat ini saya tuh kualitas tidur saya jadi baik setelah saya berpikir bahwa ya sudah gitu, kalau memang udah saatnya mati nggak apa-apa, artinya tugas saya di kehidupan ini sudah selesai gitu kan, kayak gitu sih teman-teman. Jadi saya menyadari bahwa saya terlahir ke dunia ini memang ada tugasnya gitu. Tugasnya untuk apa sih gitu? Oh ya tugasnya mungkin ya seperti ini gitu, saya punya anak spesial gitu, dan kalau misalnya memang saya harus meninggal, oh mungkin karena memang tugas saya sudah selesai. Itu sih teman-teman. Jadi yang bikin saya kayak mengobati diri saya sendiri gitu, dan bikin saya jadi nggak takut mati lagi. Ya udah gitu, tugas saya mungkin sudah selesai, kalau memang saya harus mati ya udah nggak apa-apa gitu, kayak gitu teman-teman. Dan itu berhasil bikin saya jadi kayak udah nggak ada beban lagi gitu. Jadi saya melakukan yang terbaik untuk hari-hari saya melakukan yang terbaik untuk anak saya, untuk keluarga saya, untuk kehidupan saya gitu. Jadi apapun yang saya lakukan, saya nggak berpikir harus ada harus ada upah atau harus ada upah atau apapun. Saya nggak berpikir ke sana. Jadi saya melakukan semuanya hanya karena compassion dari diri saya sendiri aja gitu. Pada saat saya pengen melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain, karena saya melakukannya karena saya ingin melakukan itu, dan saya mengasihi sesama manusia gitu. Seperti itu sih teman-teman. Jadi gitulah teman-teman. Intinya sih yang bikin saya sembuh itu anxiety, takut mati gitu ya. Karena itu ya mudah-mudahan bisa diimplement di dalam kehidupan teman-teman semua. Saya tahu teman-teman pasti ada jauh yang lebih punya tips biar kita nggak anxiety, terus kayak aku nggak bisa tidur harusnya seperti apa gitu. Mungkin bisa sharing di sini, nantinya kita bisa chat di di komen video ini gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau di sharing, boleh di share di video ini. Ya ampun, saya ngulang-ngulang dari tadi. Dan terima kasih banget sudah selalu menonton video saya. Thank you for watching dan bye.